kok bertolak belakang dengan berita yang kita dengar ya. Katanya kalau Pak Anies jadi gubernur, Jakarta akan jadi Suriah. Apalagi nanti kalau jadi presiden, Indonesia akan jadi negara khilafah. Kok Miss Reta sebagai penduduk Jakarta justru melihatnya hal yang berbeda. Jadi sebenarnya beritanya selama ini yang benar yang mana nih? Itu kan biasa berita itu bisa benar, bisa tidak ya. Kita tidak tahu siapa yang membagikan. Tapi Mhm. kan kita hanya merasakan sebagai kaum minoritas, kepemimpinan Pak Anies itu selama 5 tahun. 5 tahun di Jakarta, ternyata hal-hal yang ditakutkan, hal-hal yang tidak kita berpikiran itu tidak bisa menghancurkan dengan adanya paham khilafah dan lain-lain. Tapi ternyata tidak terjadi, gitu ya. Dan malah semua bisa berjalan dengan lancar. Muslim bisa menjalankan ibadah dengan lancar, Kristen juga Katolik bisa menjalankan ibadah juga dengan lancar, begitu juga dengan agama Buddhis dan lain-lain, bahkan penganut kepercayaan gitu ya, yang dimana sudah mulai diakui di Indonesia. Jadi saya lihat ini kan saya melihat bukti nyata gitu. Ya, Kalau buat saya prinsipnya omongan itu harus dibuktikan. ya. Kalau tidak terjadi berarti kan itu tidak benar. Jadi Miss Reta sendiri sudah merasakan ya kalau memang hidup di Jakarta selama kepemimpinan Pak Anies tuh nggak pernah kan dilarang ke gereja, kemudian Nggak ada. beribadah itu dibubarkan, misalnya harus harus pindah agama gitu, nggak ada kan? Jadi istilahnya itu cuman hoax aja, itu cuman fitnah saja kalau selama kepemimpinan Pak Anies akan jadi Suriah, akan jadi eh, provinsi Syariah, tapi justru malah beliau merangkul semua agama, semua suku, semua latar belakang itu beliau upayakan hidup dalam keharmonisan. Nah, saya mau tanya nih, Miss Reta sebagai orang Katolik yang tinggal di Jakarta, benar nggak katanya Pak Anies itu sudah berhasil mengeluarkan IMB dari beberapa gereja Katolik, gereja Kristen, seperti di Gereja Damai Kristus di Duri Selatan Tambora, gereja Kalvari di Lubang Buaya, itu gereja Katolik ya, yang sudah 34 tahun IMB-nya itu nggak keluar. Itu benar nggak? Nah, saya mau infokan di sini bahwa saya dari SMP tahun 94 ya, saya bersekolah di Damai Kristus, SMP Damai Kristus. Dan Oke. sekarang pun saya berdomisili dan beribadah apa namanya, parokinya adalah Damai Kristus. Jadi saya paham sekali perubahan dan persekusi sangat sulit sekali untuk membangun atau menerima hanya untuk IMB. Oke. 34 tahun itu sangat benar, dan saya tahu banget tanggal 10 November kalau nggak salah. Itu Pak Anies peletakan batu pertama, dan itu sangat-sangat membahagiakan buat kita di warga Kampung Duri, khususnya untuk yang paroki Damai Kristus. Saya tahu juga